Assalamualaikum teman semuanya. Nah, kembali lagi di Navis Pets Channel. Nah, oke teman-teman, seperti yang udah kalian lihat di belakang kita ini, di belakang kita ini ada beberapa ekor musang teman-teman. Karena memang ini bisa dibilang tempat peternakan musang. Jadi nanti kita di sini akan lihat beberapa koleksi musang-musang yang ada di sini teman-teman. Jadi aku mau bilang ke kalian, kalau di Aceh itu ada juga peternak musang teman-teman. Tapi aku baru ini juga ngonten di sini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa lihat jelas musang-musang yang ada di sini teman-teman, karena memang ini cuacanya juga udah sore. Kalau misalnya nanti kurang kontras ataupun kurang jelas, nanti aku mohon maaf teman-teman. Tapi sebelum kalian lanjut video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman yang lain. Oke, langsung aja lihat videonya, check it out. Oke teman-teman, jadi bisa dibilang farm lah mungkin bang ya. Farm. Jadi peternakan lah. Peternakan lah kita bilang. Jadi di peternakan ini ada beberapa ekor teman-teman, indukan musang yang memang udah sering banget produksi, dan ada juga beberapa jenis yang bisa dibilang jarang banget orang punya nih teman-teman. Nah, mungkin kita akan lihat dari sebelah sini dulu, karena memang di belakang juga ada, terus di sana juga ada teman-teman, di dalam rumah juga masih ada. Mungkin yang pertama kita awali dulu dengan jenis yang ini nih bang. Nah, ini jenis apa nih bang kalau boleh tahu nih? Ini jenisnya udah hybrid ya, hybrid. Dalam artian dulu belinya indukan di luar Aceh. Belinya dari luar Aceh. Ini hasil penangkaran orang di luar Aceh itu di Jakarta. Indukannya jantannya platinum mozaik. Oke. Betinanya Bali, musang Bali. Nah, berarti ini asalnya memang bukan Aceh bang ya? Bukan, yang ini bukan Aceh. Oke, ini asalnya dari Bali berarti bang? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Stoknya itu dari Bali, indukannya dari Bali. Oke. Musang Bali. Nah, ini udah umur berapa nih bang kalau ukuran segini nih? Udah umur 1,5 tahun lah. Udah ada produksi juga bang? Nah, udah ada produksi. Oke, nah ini bisa dibilang salah satu jenis yang mungkin kalau misalnya di musang lovers idaman juga nih bang ya? Idaman. Nah, karena memang biasanya orang cuman punya yang kayak model-model kayak gini teman-teman tuh yang di bawah. Nah, tuh teman-teman. Kemudian mungkin kita akan lihat di sini bang. Kalau yang di bawah nih bang? Di bawah ini normal atau gimana nih? Pandan normal. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, di sini tuh bisa dibilang ini musang pandan semua bang ya. Pandan semua. Cuman dia memang morphnya ataupun genetiknya beda-beda teman-teman. Jadi di sini cuma ada dua bang ya, musang pandan sama musang bulan. bulan. Oke. Nah, oke, mungkin ini mau dimasukin dulu bang atau dibiarin aja? Oke. Aman. Kemudian di bawah nih bang, ini biasanya aku lihat kalau musang pandan itu kan warnanya agak gelap. Ini kok bisa agak terang gitu nih bang. Nah, ini rata-rata terang banget tuh teman-teman warnanya. Ada kelainankah atau memang dari sini mungkin nampak? Oke. Nah, ini teman-teman, karakter bagus bang ya. Mainan. Oke. Gimana tuh bang? Ini memang dia kayak gitu atau ada kelainan juga bang? Nah, ini mungkin dari induknya juga. Wah, ini indukannya lebih cerah. Jadi warna anakannya juga lebih cerah. Ini hasil filial pertama F1 ya, ini jantannya. Jantannya yang ini. Jadi sekarang ini jantannya dulu. Oke. Betina di belakang, nanti kita lihat. Wah, berarti ini bisa dibilang indukan yang udah tua banget bang ya? Ya, kalau yang ini udah umur udah senior lah bang kan? Udah umur 7 tahun. Oke, berarti ini indukan yang top chair bang? Top chair. Oke. Jadi di sini rata-rata anakan dia bang? Anakan dia. Oke. Dari ini namanya Moldi. Halo guys. Oke, Moldi teman-teman. Jadi kalau di Aceh rata-rata orang yang beli musang itu berarti anakan dia bang ya? Ya, Rata-rata kalau beli dari sini anakannya dia. Oke. Moldi ini dulu dia ekor putih, cuma Puntung bang. Puntung karena dulu kita awal-awal belum mengerti cara ternak. Jadi kita satukan dengan indukan, jadinya korban dari ekornya si jantan. Oke, berarti di musang ini ada juga istilah dia serasi nggak serasi sama betina bang ya? Bukan serasi nggak serasi sih. Oke. Belum ketemu birahinya aja. Oh, oke teman-teman. Musang gitu. Dan ini rata-rata cuma anakan dari dia. Oke. Dia.
Betinanya bang masih ada? Betinanya masih, tapi beda-beda. Nah, kalau yang ini, Oke. ini betina yang ini. Nah, ini bicara nih. Ini Nah ini punya- mungkin ini kan rata-rata sama semua ya teman-teman tuh, warnanya nggak begitu cerah. Kita akan beralih ke yang ini. Nah ini berarti betina bang? ini betina lagi hamil juga. Oke. Ini pemiliknya juga bukan kita punya. Ini punya hati-hati, awas agak galak nih. Apa lu lihat-lihat? Oke bang. Nah, ini yang punya teman kita di kedokteran hewan. Nah, Kedokteran hewan Banda Aceh, ya, Bang? Banda Aceh. Jadi dititipkan ke sini, udah 2 kali beranak, udah 2 kali menghasilkan, dan anaknya semua warnanya agak cerah. Oke. Seperti dialah. Ini masih jadi misteri sih, nanti coba kita teliti juga gimana hasilnya ke depannya. Nah, karena memang musang itu bisa dibilang asli Indonesia bang ya. Oke teman-teman, beda misalnya kayak sugar glider teman-teman, mungkin sugar glider ataupun hewan-hewan mamalia yang lain kan dari luar negeri udah banyak banget yang paham bang kan. Iya. Kalau musang ini bisa dibilang Indonesia masih megang lah teman-teman, karena memang variasi dan mob-mobnya pun lebih banyak di Indonesia bang ya. Betul. Nah kayak abang ini sendiri bisa dibilang udah ke mancanegara juga ngirim musang bang kan. Pembelinya ada di Oke. luar negeri ada. Ha, ha, ha. Dan kita juga layani pengiriman luar negeri. Oke, nah jadi untuk kalian teman-teman memang harus bangga karena memang Indonesia ini kaya banget dengan hewan dan tumbuhannya. Cuman kita memang harus menghargai ya teman-teman, karena memang sekecil apapun semuanya ada nilainya teman-teman. Nah untuk di kirinya bang, Itu musang bulan. oke ini musang bulan. Ini musang bulan, cuma jantan, udah umur sekitar 4 bulan lah, 4 bulan. Oke, nah ini kan aku pernah lihat bang, musang bulan itu memang ukurannya gede. Cuman ada yang bulunya merah, itu memang faktor genetik dia atau memang karena faktor makanan atau gimana gitu bang? Karena kan setahu aku musang bulan itu warnanya memang hitam gitu bang. Ya. Hah. Kalau warna sih yang udah kita dapatin itu tergantung dari tempat kita dapatin ya, misalnya di daerah mana kita dapatin ya. Nah, kalau Aceh itu kan memang di seluruh Indonesia kenal dengan namanya musang bulan Aceh. Itu terkenal. Oke. Terkenal sekali sampai banjir permintaan dari Pulau Jawa ke Aceh untuk permintaan musang bulan Aceh. Nah, mereka mintanya memang yang hitam. Yang hitam, full hitam, cuma di sekitar matanya aja yang putih, sama ekornya putih. Nah, itu kita dapatin yang memang berkualitas rangka besar. Biasanya di dataran tinggi. Nah, kan di area kita ini ada yang dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, yang biasanya dataran rendah itu hasil musang bulannya itu memang warnanya agak kecoklatan. Tapi kalau misalnya Dataran tinggi. ya dataran tinggi, Lebih badannya pekat besar, lagi, Bang. pekat, dan udah pernah kita tunjukin juga ke Muslof di Indonesia, yang salah satu kebanggaan punya Aceh nih, punya Aceh memang, dan sampai sekarang belum ada yang betul-betul bisa ngalahin kualitas punya Aceh. Oke, berarti musang bulan terbaik itu bisa bilang dari Aceh Musang bang. bulan terbaik untuk kontes Aceh, Tapi dari dataran tinggi. dataran tinggi. Oke, Spesial teman-teman. dia. Oke. Pesanannya. Oke, nah mungkin kita beralih ke sana bang. Nanti terakhir aku akan tunjukin yang lebih wah lagi teman-teman, karena memang di sini ada albino dan juga Lucy bang ya. Leukistik dan terakhir nanti mungkin aku akan tunjukin bayi-bayi. Kebetulan ada stok bayi juga. Nanti kita akan lihat bayi-bayi imut dari musang-musang yang udah berhasil diternakin di sini teman-teman. Ini baru lahiran. Tuh, mungkin ini aku akan sekilas saja teman-teman. Jadi itu yang di bawah adalah anaknya. Jadi anaknya itu umur berapa nih bang? 3 hari. Oke, baru 3 hari teman-teman. Makanya anaknya kecil banget. Kemarin anakannya ada yang bagus bang ya. Iya. Tapi sayangnya nggak selamat teman-teman. Jadi nanti mungkin aku akan lampirin juga fotonya di sini. Memang aku lihat tadi fotonya juga bagus banget. Cuman ya sayangnya itu sih teman-teman, yang nggak selamat teman-teman tuh. Karena memang di sini lagi cuaca musim hujan juga bang ya. Nah, itu dia teman-teman anakannya. Oke, ini musang pandan juga. Kemudian di sini musang pandan ngering juga tuh teman-teman. Ringtail tuh. Ringtail. Indukan udah lepas sapi. Oke, ini biasa juga. Nah, jadi anakan musang yang ini juga bagus banget teman-teman. Nanti aku akan tunjukin di akhir video. Karena anakannya itu bisa dibilang istilahnya kaos kaki bang ya. Ya, kaos kaki, karena kawinnya dengan yang tadi, yang Bali.
Oke, karena kawin yang Bali. Mungkin kedepannya bakalan dikawin sama itu lagi bang. Ya, Karena memang anakannya bagus bang. Nah, jadi dari tadi kita lihat yang normal-normal. Mungkin yang pertama tadi agak lain sedikit teman-teman. Itu dari Bali bang ya. Dari Bali. Nah, kita akan lihat yang albino teman-teman tuh. Oke, nah ini dia musang albino. Pandan juga bang ya. Pandan. Oke, pandan. Nah, jadi biasanya kan musang itu kan matanya albino itu, sorry teman-teman, albino itu kan matanya merah bang. Jadi kenapa nih matanya kuning atau bisa dibilang putih bening mungkin bang ya? Ya agak, kalau bahasa Ini bisa dibuka nih nggak bang? bisa. Galak. Galak, super Oke, galak. kita akan lihat dari luar aja teman-teman. Ya. Nah, gimana penjelasannya tuh bang? Nah, kalau yang ini memang albino ya. Albino dan rata-rata orang bilangnya albino itu mata wajib merah. Nah, Nah, si semua hewan albino wajib merah. Enggak, di musang nggak berlaku. oke. Nah, di musang itu saya punya ada 3, nanti kita lihat. Saya punya 3 musang putih dengan mata yang berbeda seperti ini. Ah, Nah, di musang warna matanya albino itu yellowish green. oke. Hijau Kuning ke hijau-hijauan. hijau-hijauan. Oke. Nah, itu kalau warna dasarnya, tapi kalau di saat tertentu dia agak nunduk, agak mereng matanya, contoh nih dari atas kita sorot mungkin jadi Oke. merah gitu. Oh iya, iya betul bang, betul. Nah, jadi Oh iya. itulah yang kalau ada orang nanya musang mata merah kok nggak merah matanya. Nah, albino inilah nggak dia. merah. Nah, kalau betul, betul. yang ini dia berbeda dari yang 2 lagi yang kita tunjukkan. Oke. Yang ini putih bersih, Oke. kemudian matanya yellowish green. Hmm. Nah, biasa kalau orang sebut itu albino T minus Oke. biasanya. Ah. Tapi kita masih perdebatan juga masalah albino ini karena masih panjang pembahasannya. Berbeda lokasi ternyata warna matanya juga berbeda. Oke. Ada beberapa warna mata yang dia arahnya memang ke albino, tapi matanya memang agak ada yang ruby nanti warna matanya. Beda-beda. Oke. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, karena memang musang ini yang maksudnya gimana ya teman-teman? Yang tahu cuman masih orang Indonesia bang kan? Iya. Yang mendalamin masih, yang pelajarin masih orang Indonesia teman-teman. Mungkin kalau orang luar negeri kita tahu mungkin di luar negeri alat lebih canggih lagi, mungkin laboratorium lebih canggih lagi. Cuman memang musang itu karena asli Indonesia, jadi pengamatnya itu masih orang Indonesia sendiri teman-teman. Makanya masih banyak perdebatan di albino ini bang ya. Ya, sebenarnya gini, musang kalau mau kita bahas panjang sih. Oke, Bahasan itu, tapi nanti kita skip. Intinya gini, hobi musang ini yang populerkan dan paling banyak anggotanya di seluruh dunia itu Indonesia. Oke. Bahkan yang dari Thailand, Vietnam, Inggris itu Ngambil dari kiblatnya Indonesia. semua pemahamannya, tata cara pemeliharaannya semua ngambil dari Indonesia. Oke. Nah, dan kita Aceh nih, kita cerita Aceh. Dan Aceh itu untuk mob seperti ini, warna-warna unik seperti ini paling banyak di Aceh. Dan ini asli Aceh. Oke. Oke. Nah, mungkin teman kita akan lihat yang selanjutnya lagi karena memang pembahasannya kalau kita ulik sekarang mungkin nggak sempat bang ya. Ya, Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas musang lagi sama Abang Fadil. Jadi aku belum perkenalin ke kalian. Jadi nama abang kita Bang Fadil teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi ke depannya mengenai musang. Karena memang ini waktunya juga udah mepet ke maghrib teman-teman. Kita akan lanjut ke jenis yang berikutnya. Jadi ini dia teman-teman 3 jenis lagi yang akan kita bahas. Setelah ini nanti terakhir kita akan lihat hasil anakan dari Bang Fadil ini teman-teman. Kita akan lihat ke depan karena memang tadi anakan dan baby-babynya itu ditaruh di depan teman-teman. Mungkin dari mana dulu Bang? Dari ujung dulu mungkin ya? Yang ini Oke. Nah ini dia Lucy Bang. liquid Oke, liquid stick. Tuh, jadi dia kalau misalnya albino memang matanya itu putih bening Bang ya. Yellowish green Bang. Iya, warna matanya yang berbeda. Terus ada kasus tertentu juga hidungnya berbeda, kupingnya juga, kuping bagian dalamnya juga berbeda. Oh, itu pengaruh juga berarti. Pengaruh juga. Nah, ada kalau ini yang kualitas bagus ya. Oke. Ada yang kualitas yang biasanya orang bilang nggak bagus, itu yang kupingnya agak hitam, hidungnya agak hitam. Oke. Nah, yang ini agak pink, kupingnya juga bersih. Oke. Tapi memang matanya yang hitam Bang. Matanya Makanya tetap dibilang hitam. liquid stick. Ya, lucky stick itu kan
ya pengurangan pigmen ya. Oke. Pengurangan pigmen. Jadi ada beberapa tempat pigmennya masih ada, pigmen hitamnya masih ada di mata, di hidung, di Beda kuping. dengan albino bang ya. Beda. Kalau albino memang hilang dia. Oke. Pigmennya hilang. Pigmen hitamnya bang. Ya. Oke. Oke, itu dia sekilas tentang Lucy atau leukistik teman-teman. Kita akan lihat di kandang yang sebelahnya. Nah ini sama kayak tadi atau enggak nih bang? Yang Bali tadi atau beda lagi? Ini yang saya bilang tadi, saya punya 3 warna putih dengan warna mata berbeda-beda. Nah, Oh, bisa ini berarti dilihat. masuk albino bukan bang? albino, Hah? tapi ada yang bilang crimino. Oke, Crimino. sama. Memang kalau sekilas kita lihat warnanya sama kayak sugar glider juga teman-teman. Warnanya itu bulunya agak ke krim-kriman gitu, matanya ngerubi bang ya. Ruby. Oke. Nah, terus coraknya masih ada. Itu ada coraknya, terlihat masih. Garisnya masih ada Garisnya bang. masih ada. Dan warnanya dia agak krim. Oke. Nah, beda yang di luar tadi. Yang di luar kan memang bersih, Putih. putih bersih. Ah. Kalau ini Berarti ini penyebutannya ada yang bilang crimino, ada juga yang bilang albino bang. albino T plus. Oke. Yang tadi T minus, ini T plus. Nah, itu kan nampak jelas matanya merah. Betul. Tapi kalau misalnya dia nampak merahnya memang lebih nampak lagi kalau misalnya dia ngelihat ke bawah bang ya. Iya, betul. Nah, kalau yang di luar itu yellowish green, kalau yang di dalam ini matanya yellowish brown. Oke, kuning kecoklatan. Yes. Itu yang kalau misalnya setahu orang awam ngerubi lah bang ya. Ruby. Oke. Ini jantan atau betina bang? Ini yang betina, Oke, betina. siapan kita Yang di buat. luar betina juga. jantan. Oke. Nah, jadi yang dua sudah kita bahas. Sekarang yang terakhir teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sesi bayi-bayi ternakan sini. Nah, ini Ini crimino juga bang. crimino juga, tapi bedanya dia warnanya lebih putih. Kemudian Dibandingkan yang ya, tadi, dibandingkan Bang. yang tadi. Oke. Terus apa namanya? Krimnya itu terlihat pudar. Oke, Tadi kan garisnya agak- pun memang ya, garisnya pun nggak terlalu pudar. terlihat bang ya. Ya. Oke. Nah, ini yang agak galak sih. Ini Agak galak. jantan bang. Jantan. Oh berarti di sini ada 2 jantan 1 betina. Ya, 2 jantan 1 Oke. betina. Dan tiga-tiganya beda warnanya. Bakalan jadi indukan juga berarti nanti bang ya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Nah jadi itu dia teman-teman. Koleksi-koleksi yang bisa dibilang unggulan lah di sini bang ya. Ya, Atau kedepannya abang masih pengen nambah lagi nih? kalau di Indonesia itu kita banyak breeder-breeder yang memang unggul-unggul dan bisa ciptain mutasi-mutasi tersendiri untuk musang. Oke. Nah, itu panjang bahasannya. Ada yang namanya platinum mosaic dan masih jadi perdebatan. Ada yang pahit juga bang. Ada yang pahit pahit, bal, ya. Oke. Nah, dan itu breeder-breeder luar lah yang punya. Kita belum punya, dan insya Allah kita Bakalan nambah lagi. akan nambah lagi. Oke. Sekarang kita lanjut ke depan teman-teman. Kita akan lihat hasil dari anakan-anakan hasil dari ternakan Bang Fadil. Stay tune terus. Nah, oke teman-teman. Jadi ini dia anakan dari yang aku bilang tadi, yang aku bilang kaos kaki teman-teman. Itu kita bisa lihat karakternya juga bagus banget tuh. Nah, ini jantan atau betina nih, Bang? Yang ini betina. Oke, ini betina. Kemudian yang ini jantan. Satu induk, cuma beda hasilnya aja. Yang ini Nah. ada kos kakinya. Nah, kalau misalnya yang nggak selamat tadi bisa besar mungkin lebih bagus lagi, lebih Bang ya. bagus lagi. Kalau yang besar tadi kos kakinya sampai segini, Oke. sama segini. Nah, kemudian Oke. di bawahnya ini putih semua. Nah, itu yang biasa orang sebut dengan namanya platinum mosaic. Oke, platinum mozaik teman-teman. Nah, jadi ini dia hasil musang, hasil anakan di sini teman-teman tuh bisa kita lihat warnanya bagus banget. Ini aku sekalian bilang juga ke kalian teman-teman, kalau misalnya kalian memang pengen adopt musang, nanti aku akan lampirin nomor WA ataupun mungkin media sosial Bang Fadil, supaya nanti kalian kalau misalnya memang mau adopt, urusannya nggak ke aku lagi teman-teman, langsung ke Bang Fadil aja, karena memang aku kurang menguasai juga tentang musang ini. Jadi nanti kalian bisa sekalian tanya-tanya juga gimana cara perawatan musangnya sebelum kalian adopsi teman-teman. Karena memang kalau misalnya kita mau pelihara binatang itu kita harus punya komitmen, harus punya ilmunya juga abang ya, sebelum kita rawat. Jangan nanti udah kita beli nggak tahu rawat, tiba-tiba sakit dan bisa aja mati teman-teman tuh. Nah ini bisa dibilang salah satu anakan yang bagus di sini, karena memang
banyak lagi yang bagus udah dilepas aduk sama Bang Fadil, tapi memang aku agak telat datang ke sini teman-teman. Mungkin nanti aku akan tunjukin foto-foto hasil anakan dari sini Bang ya. Yuk. Nah, ini dia yang musang pandannya. Ada juga di sini musang bulannya teman-teman tuh. Jadi musang bulannya ada berapa ekor nih Bang? Ada 4. Ada 4 sama yang itu Bang ya. Iya, sama ini. Oke. Nah, ini musang bulan juga umur. Ini umur 1 bulan lah. Yang ini 1 bulan juga Bang. Ini 25 hari. 25 hari. Cuman memang perbandingannya jauh banget Bang ya. Yuk. Tuh, bisa kita lihat musang bulan itu memang bisa dibilang musang keberapa terbesar nih Bang kalau musang bulan? Pertama kan binturong, Binturong. Ha. Terus ada yang namanya musang Sulawesi. Sulawesi. Ya. Baru Kalau kita masuk. bahas musang ada lagi Tenggalung yang besar. Kalau bulan musang nih bulan juga lumayan besar. Nomor 3 lah. nomor 3. Ini contoh musang bulan tadi yang hitam. Nah, tapi ini masih kualitas juga kurang bagus. Oke. Kemudian ekornya gini. Tapi memang ciri khas dari musang bulan itu mukanya putih dan ekornya putih juga Bang ya. Ya, nah ini yang tadi oren. Nah, ini tadi oren. Kalau Iya, yang iya, oren iya, di dataran iya, rendah iya. ini. Tapi nanti kalau misalnya besar bisa hitam atau akan bakalan tetap gini dia Bang? Enggak, lebih hitam sedikit lagi. Oke. Enggak juga oren terlalu oren. Kalau oren itu biasanya bukan yang dari daerah Aceh, ada yang dari daerah Aceh, tapi orennya di bagian pahanya aja. Oke. Nah, jadi ini dia beberapa anakan teman-teman, termasuk yang tadi yang lagi nyusu umur 3 hari. Seperti yang aku bilang teman-teman, kalau misalnya kalian memang pengen adopsi musang, nanti kalian sekalian bisa belajar juga sama Bang Fadil. Sekaligus nanti kalian bisa pilih-pilih juga nih dari videonya, atau mungkin bisa kontak Bang Fadil juga supaya videonya bisa dikirimin satu-satu teman-teman. Nah, mungkin terima kasih Bang Fadil udah kasih ilmu bermanfaat nih sore ini. Nanti kita kalau misalnya kalian memang pengen tahu lagi lebih dalam masalah musang ini teman-teman, nanti ke depannya kita akan coba datang ke sini lagi belajar dengan Bang Fadil. Terima kasih Bang Fadil udah kasih kesempatan nih, udah mau juga kasih ilmunya. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita ini dan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.